Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu tentang hukum Kirchhoff, ya, tentang besar arus listrik. Ingat ya, pada hukum Kirchhoff di sini, dia itu berlaku sebuah rumus, yaitu I masuk sama dengan I keluar. Ya, I masuk sama dengan I keluar. Oke. Nah, di sini untuk hukum Kirchhoff kita harus tahu dulu I masuknya berapa ya. Nah, berarti jumlahnya nanti yang keluar juga harus sama ya. Nah, di sini ada tanda panah dari satu rangkaian ini. Ya, ini ada tanda panahnya. Oke. Berarti di sini adalah I masuknya adalah 5 ampere ya, karena arah panahnya adalah masuk. Berarti di sini adalah I masuk. Nah, berarti sebelah sininya, sebelah kanannya, itu adalah I keluar. Kalau misalnya I masuknya adalah 5 ampere, maka yang keluar ya, itu juga 5 ampere. Ya, jadi di sini masuknya 5 ampere, ya keluarnya juga 5 ampere. Gitu. Oke. Cuman di sini menjadi pertanyaan adalah yang ditanya adalah berapakah I4-nya. Nah, sekarang ingat kalau ini adalah rangkaiannya bertingkat ya, 1, 2, 3 gitu kan, bertingkat ya. 1, 2, 3. Nah, berarti kalau dia bertingkat, berarti dia arusnya ini, kuat arusnya, dia tersusun secara paralel. Kalau tersusun secara paralel, ingat rumus yang kemarin, ya. Berarti I masuk sama dengan I ditambah I ditambah I. Ya, misalnya I1 ditambah I2 ditambah I3. Gitu. Oke. Nah, sekarang di sini kan I masuknya adalah sudah ketahuan ya 5 ampere ya. 5 ampere. Nah, I1-nya ini 2 ampere. Kemudian ditambah I2-nya belum diketahui ya, nggak ada angkanya. Berarti di sini adalah I2 ditambah I3-nya 1,5. Karena kalau kita mau nyari I4, dia harus berasal dari I2 kan. Sedangkan I2-nya belum diketahui, berarti kita harus nyari I2-nya terlebih dahulu. Oke. Jadi di sini kita berfokus pada I2. Nah, karena I2 yang ditanya, berarti nanti dia harus sendiri ya. Kita boleh jumlahkan ini dulu. Yang bisa dijumlahkan yaitu 2 ditambah 1,5. Berarti hasilnya adalah 3,5. 5 sama dengan 3,5 ditambah I2. Nah, pindah. Karena I2 yang ditanya, berarti yang ditanya itu harus sendiri. Nah, berarti 3,5-nya pindah. Tadinya ditambah positif, pindah jadi negatif. Jadi 5 dikurang 3,5. Hasilnya adalah ya 1,5 ampere. Oke. Nah, berarti kita sudah ketemu nih untuk nyari I2-nya. Karena kita sudah ketemu ya I2-nya, berarti kita sudah mulai bisa masuk ke I4 ya, untuk mencari 4. Dimana berarti I2 ini adalah sebagai I masuknya. Ya. Berarti di sini I2-nya ini dia mengalami percabangan. Berarti jadinya I4 ditambah I5. Oke. Nah, di sini I2-nya kan 1,5. Berarti dia 1,5 juga nih I4-nya. I4 ditambah I5-nya adalah 0,5. Sama kayak tadi I4-nya yang ditanya ya, dia harus sendiri. Berarti jadinya 0,5-nya pindah, tadinya positif pindah jadi negatif. Jadinya 1,5 dikurang 0,5. Maka hasilnya adalah 1 ampere. Oke. Selesai. Ya.
Inilah hasilnya. I4-nya adalah 1 ampere. Tara, selesai. Untuk contoh soal yang pertama. Baik, kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu tentang rangkaian seri. Ingat, untuk yang rangkaian seri itu tersusun secara sejajar. Ya, ini seri. Ya, kalau misalnya pada hambatan, serinya nanti tinggal ditambah aja. Ya, baik, ini untuk kita jawabnya. Yang ditanya adalah I ketiga. Ya, I3. Ingat, kalau misalnya kuat arus yang ditanya pada rangkaian seri, nah, berarti dia menggunakan rumus I masuk sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I keluar. Berarti kita harus tahu untuk mencari I3, harus tahu berapa I masuknya karena semua nilainya sama. Ya, jadi mau berapapun besar hambatannya, kalau selama dia melewati rangkaian seri, maka kuat arusnya sama besar. Nah, di sini untuk kita mencari I masuk, ini kan belum ada I masuknya ya, berapa ya? I masuk atau I totalnya. Berarti kita harus nyari I totalnya dulu, ya. Nah, di sini untuk nyari I total, ya. Nah, itu kan menggunakan rumus V total dibagi R total dong, jelas, ya kan? Nah, V totalnya udah ada di sini 9 volt. Tapi R-nya belum ada, karena di sini R-nya masih ada 3. Berarti kan harus ditotalin dulu kan? Nah, karena di sini dia tersusun secara seri, ya, maka menggunakan rumus R totalnya adalah secara seri. Dia pakai rumus R1 ditambah R2 ditambah R3. R1-nya di sini adalah 2 ohm, ya, ditambah R2-nya adalah 3 ohm, ditambah R3-nya adalah 4 ohm. Berarti hasilnya adalah 259. 9 ohm. Nah, kalau kita sudah ketemu masuk 9 ohm, berarti di sini 9 voltnya, R totalnya kita masukin jadi 9 ohm. 9 bagi 9 hasilnya adalah 1. Karena di sini kuat arus berarti 1 ampere. Nah, berarti di sini I masuk atau I total itu adalah 1 ampere. Ya kan? Berarti kalau di sini 1 semuanya juga 1 termasuk I3. Jadi I3-nya adalah 1 ampere. Oke. Selesai. Gampang kan? Selamat mencoba. Nanti ada contoh soalnya ya. Baik, kita masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu rangkaian paralel. Nah, di sini yang ditanya adalah arus yang mengalir di hambatan 1 ohm, ya. Oke. Caranya hampir sama kayak tadi, cuma nanti cara perhitungannya ini adalah di paralel karena dia letak hambatannya adalah secara bertingkat. Oke. Nah, di sini sama kayak tadi, kalau kita mau nyari, kita boleh, ini kan nggak ada tandanya ya. Boleh kita kasih tanda, ya, nggak masalah. Yang ini adalah R1, yang ini adalah R2, yang ini adalah R3, nggak apa-apa. Ya, berarti di sini nanti cari adalah hambatan yang kuat arus yang kedua ya, I2, oke? Sama seperti tadi, tapi masalahnya adalah kalau misalnya di sini I masuk sama dengan I keluar pada rangkaian paralel arus secara bertingkat, berarti I masuk itu nanti di sini I masuk, nah dia kan mengalami percabangan, berarti dibagi 3 kan? Berarti I masuk itu adalah hasil penjumlahan dari I1, I2, dan I3. Oke. Nah, sedangkan kita belum tahu nih angkanya berapa aja. Ya, inilah yang kita harus cari tahu dulu, berapakah I masuknya,
R1-nya, R3-nya. Oke, kita coba ya. Baik, untuk pengerjaannya. Jadi di sini kita harus cari dulu I totalnya berapa ya, atau I masuknya. Nah, sama seperti tadi, cuman di sini kan pakai rumus I total sama dengan V total dibagi R total kan. Nah, kalau V totalnya mah udah ada di sini, yaitu 12 volt ya kan, 12 volt. Nah, sedangkan R totalnya kan belum ada. Ya kan? Berarti kamu harus nyari R totalnya dulu di sini. Oke? Nah, R totalnya adalah dari sini, dari rangkaian paralel ini. Nah, ini secara paralel. Oke, pakai rumus 1 per, nah ini kan cuma ada 3 ya, udah langsung aja RP atau rangkaian paralel atau rangkaian total ya, karena langsung dijumlahkan semuanya. Berarti 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Oke, nah kemudian di sini 1 per 2 ditambah 1 per 1 ditambah 1 per 2 ya. Nah, berarti kan jadi kita masih lihat penyebutnya masih berbeda. Kita samakan ya, angka terbesar itu adalah 2, kita pakai 2. 2 dibagi 2, 1. Ditambah 2 dibagi 1, 2. 2 dibagi 2, 1. Berarti kan hasilnya 4 per 2. Cuman masalahnya ini kan masih 1 per RP ya kan. Sedangkan yang ditanya adalah RP-nya saja, nggak pakai 1 per RP. Jadinya kita balik. Kalau ini dibalik, RP dibagi 1, berarti ini juga dibalik, yaitu 2 dibagi 4, gitu. Berarti di sini RP dibagi 1 tetap RP. 2 dibagi 4, ya 0,5. 0,5 ohm. Nah, udah kan, berarti 12 volt dibagi 0,5 ohm. Berarti hasilnya adalah ya 24 ampere. Nah, udah ketemu kan? Nah, sekarang ingat, di sini kan harus dipecah. Berarti kamu harus nyari masing-masing, I1 berapa, I2 berapa, I3 berapa. Nanti kita jumlahin hasilnya harus I totalnya 24. Kalau misalnya hasilnya nggak 24, berarti perhitungan kita semuanya salah. Ya, kita cari dulu, ini kan I totalnya ya. Berarti I1 sama dengan V1 dibagi R1. Ya, I2 sama dengan V2 dibagi R2. Kemudian I3 sama dengan V3 dibagi R3. Sebenarnya bisa sih kita habis dari sini langsung aja ke sini gitu kan. Atau enggak langsung dari sini ke sini gitu sebenarnya. Cuma kita pengen tahu aja kalau misalnya hitungan kita tuh benar dan ini hasilnya semuanya kalau dijumlahin I1, I2 dan I3 itu hasilnya adalah juga sama 24. Oke. Di sini V1-nya adalah 12 dibagi R1-nya. Nah, kenapa V1-nya 12? Karena ingat ini rangkaian paralel. Kalau rangkaian paralel, V total itu sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Jadi semuanya sama, ya. Jadi kalau V totalnya 12 ya semuanya 12. Nah, di sini 12 dibagi R1-nya adalah 2. Berarti hasilnya adalah 6 ampere. Yang ini 12 dibagi 1, hasilnya 12 ampere. Ini kita udah ketemu sebenarnya 12 ampere. Ya, I2-nya. Nah, IV3-nya 12 dibagi 2 hasilnya 6. Nah, sekarang kita hitung apakah benar semuanya adalah 24. Kalau benar berarti semua perhitungan kita benar. 6 tambah 12, 18, 18 tambah 6, 24. Jadi kalau ini semuanya dijumlahkan adalah 24 ampere. Ya, berarti benar ya. Sebenarnya ini cara gampangnya sebenarnya bisa aja langsung dari sini ke sini. Ya, langsung ke sini itu nggak apa-apa. Sebenarnya karena kalian tuh udah punya rumus yang tadi ini. Ya, I masuk sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Oh, berarti kamu harus nyari I2 itu sendiri ya. Nah, kemudian V totalnya itu adalah semuanya sama dengan V1, V2 ataupun V3 yang mengalir pada hambatan ini masing-masing itu sama.
Nah, berarti kan tinggal kamu nyari aja langsung. Berarti langsung aja nyari ke I2 sama dengan V2 dibagi R2 sama dengan 12. Oh, udah ada 12 dibagi 1, udah langsung ketemu sebenarnya hasilnya, yaitu 12. Gitu. Jadi sebenarnya nggak usah pakai ini juga nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya ini saya kasih tahu biar kalian tahu bahwa ini perhitungannya benar. Nanti kalau ada soal yang lain dengan bentuk yang seperti ini nyari totalnya, kamu sudah tahu caranya seperti apa. Oke? Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal yang terakhir, yaitu rangkaian campuran, ya. Nah, di rangkaian campuran di sini, ini ada dua sebenarnya. Kenapa campuran? Karena tadi dari dua rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, serinya mana sih? Ini serinya ini. Ini seri. Ya, karena dia tersusun secara sejajar. Sedangkan sama atas, dia atas bawah kan. Dia per tingkat. Nah, ini antara R1 dengan yang totalan yang di bawah itu adalah rangkaian paralel. Oke. Nah, di sini juga sama, yang dicari adalah pada hambatan yang kedua. Ini berapa kuat arusnya. Oke, sekarang kita cari dulu. Jadi, ini juga sama. Kalian harus nyari I totalnya dulu. Ya, yang mana I total sama dengan tadi V total dibagi R total. V totalnya mah udah ada 9 volt. Yang belum ada R totalnya. Nah, sekarang gimana nyari R totalnya? Di sini udah ada nih rangkaian paralel sendiri, yang ini seri. Nah, nanti baru digabungin kan. Kita ngitung serinya dulu, ya, ngitung yang bawahnya dulu. Perhatikan yang bawahnya ini, itu adalah RS, ya, sama dengan R3 ditambah R2, sama dengan 1 ditambah 2, sama dengan 3 ohm. Oke, nah, baru digabungin sama atas, ya, ini menjadi rangkaian paralel. Ya, jadi kalau ini tadi udah digabungin nih, ini sudah digabungkan, ya, jadinya adalah 3 ohm. Nah, berarti atas bawah jadinya paralel kan. Nah, ini udah jadi totalnya, berarti 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per RS. R1-nya 3 ditambah 3 juga, hasilnya adalah 2 per 3. Oke, karena ini masih 1 per RT sama kayak tadi, ya, kita balik jadinya RT dibagi 1, ini juga kita balik 3 dibagi 2. Oke, berarti hasilnya R total sama dengan 1,5 ohm. Nah, kita udah ketemu nih hasilnya 1,5 ohm. Nah, baru kita pindahkan ke sini. Artinya 1,5 ohm. Oke. Nah, kalau sudah, berarti kita hitung 9 dibagi 1,5 itu hasilnya adalah 2, 3, 4, 5, 6. Ya, hasilnya adalah 6 ampere. Nah, sekarang masalahnya adalah yang dia mengalir di arus kedua, ya, dan dia ini tersusun secara seri. Nah, sekarang gini aja, kalau misalnya I totalnya atau I masuknya adalah dia adalah 6 ampere, kemudian kebagi 2, ini kan sama-sama 3 ohm ya, ya kan? Sama aja kayak yang tadi, berarti ibarat aja ini yang di sini arus ke sini adalah arus yang A, yang ke sini ini adalah arus yang B. Berarti kan arus yang B ini dia rumusnya ke sini adalah V dibagi R. Ya kan? V-nya itu tadi udah 9. 9 dibagi, ini total semuanya kan masih kegabung ya. Karena arahnya ke sini semua itu kan adalah 3 ohm kan. Berarti dibagi 3, ya hasilnya kan masih 3 ampere kan. Nah, karena hasilnya masih 3 ampere, berarti kan di sini juga hasilnya 3 ampere. Oke. Berarti kan udah tahu kan ke sini 3 ampere. Nah, sedangkan masalahnya ini adalah rangkaian seri. Kalau rangkaian seri berarti semua hambatannya itu adalah sama. Berarti
mau dia mengalir di IB atau di hambatan ketiga atau hambatan kedua, itu besarnya sama, yaitu 3 ampere. Jadi I2-nya itu adalah, ya, ini jawabannya, yaitu adalah 3 ampere. Selesai.